Salam saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu pada pagi hari ini di mana kita akan masuk dalam kebaktian hari Minggu. Kita akan memulainya ibadah kita pada hari Minggu pagi ini. Baiklah saudara-saudara, sebelum kita masuk dalam ibadah pada pagi hari ini, kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, kembali kami mengucap syukur Bapa pada pagi hari ini. Engkau persatukan kembali kami untuk kami dapat melakukan persekutuan kami, ibadah kami pada pagi hari yang indah ini. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, atas berkat-berkat-Mu yang selalu kami terima, dan Engkau terus perbaharui diri kami untuk kami lebih mengerti lagi, memahami akan Tuhan Yesus serta firman Tuhan yang kami pahami. Biarlah kalau pada pagi hari ini kami akan bersekutu bersama, persatukan kami Tuhan, agar kami diberkati oleh Tuhan, serta terus ada dalam persekutuan dengan Tuhan hari lepas hari, di mana melalui minggu-minggu yang telah kita lalui, Tuhan ada bersama dengan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah semua ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku,
Baik, saudara-saudara terkasih, pada pagi hari ini kita akan memasuki untuk merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Baiklah, sebelum kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama, kita bersatu dalam doa. Tuhan, Allah Bapa kami dalam sorga, kembali kami mengucap syukur pada pagi hari ini, di mana Kau persatukan kembali untuk kami dapat merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, serta belajar firman Tuhan. Kuasai kami Bapa, bahkan sampai ke dalam relung hati kami Kau kuasai, supaya hanya firman Tuhan saja yang kami pahami dan kami mengerti. Buka pikiran dan hati kami Tuhan, pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini menjadi saluran kebesaran nama-Mu saja. Juga memakai bahasa-bahasa yang sesederhana mungkin sehingga dapat dimengerti oleh semua kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Juga buka pikiran dan hati kami sehingga menjadikan tempat yang subur untuk ditanami oleh firman Tuhan yang bertumbuh di dalam diri kami masing-masing. Terima kasih Bapa, biarlah semua ini kami serahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 1 Samuel 17 ayat 40 sampai dengan yang ke-54. Judul perikop diberikan oleh Elai ialah perkelahian Daud dan Goliat. Demikian firman Tuhan. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya di dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu. Sedang umbannya dipegangnya di tangannya, demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pedangnya ke arah Daud serta melihat dia dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para Allah, orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya, diambilnya sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya, diambilnyalah pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia, dipancungnya kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka.
Maka bangkitlah orang Israel dan Yehuda, mereka bersorak-sorak lalu mengejar orang-orang Filistin sampai dekat Gat dan sampai pintu gerbang Ekron. Dan orang-orang yang terbunuh dari orang Filistin bergelimpangan di jalan ke Saarim sampai Gat dan sampai Ekron. Kemudian pulanglah orang Israel dari perburuan hebat atas orang Filistin, lalu menjarah perkemahan mereka. Dan Daud mengambil kepala orang Filistin yang dipancungnya itu dan membawanya ke Yerusalem, tetapi senjata orang itu ditaruhnya dalam kemahnya. Amin. Sekian firman Tuhan. Firman Tuhan menjelaskan kepada kita bahwa cerita ini ditulis oleh penulis cerita ini begitu menarik sehingga setiap kita tentu ingat cerita Daud melawan Goliat ya. Begitu indah disusun oleh penulis sehingga membuat menarik bagi kita untuk mendengarkannya. Nah, dari cerita ini ada pesan Tuhan yang akan disampaikan kepada kita sekalian. Cerita ini menggambarkan bagaimana Daud sebetulnya seorang yang masih muda, seorang yang belum pernah berperang, seorang gembala, diutus oleh Isai ayahnya untuk mengantarkan makanan kepada kakak-kakaknya di medan perang. Dan sebetulnya untuk melihat keadaan keluarganya atau kakak-kakaknya itu. Jadi sebagai orang tua mungkin ingin mendengar kabar bagaimana anaknya sehat atau anaknya baik gitu ya. Lalu Daud yang seorang gembala ini datang menghampiri kakaknya. Dan ini ditulis begitu sangat menarik sehingga menjadi sebuah cerita yang indah untuk diingat ya. Begitu luar biasa cerita ini disusun sehingga membuat kita tertarik apa makna di dalamnya. Mari kita renungkan. Jadi Tuhan punya maksud di sini untuk kita renungkan, kita pahami kira-kira pemahaman apa yang kita dapat dari belajar pembelajaran firman ini. Mari kita belajar bersama-sama saudara ya. Jadi dikisahkan Daud datang ke tempat peperangan antara orang Yehuda, orang Israel ya, Israel dan Yehuda melawan Filistin. Jadi kalau dulu berperang tuh berhadap-hadapan, satu di sebelah kiri, satu sebelah kanan, atau satu di selatan, satu di utara gitu. Berhadap-hadapan dan dia sepertinya langsung seperti saling bunuh antara pasukan satu dan pasukan lain. Jadi itulah perang pada zaman dahulu. Sehingga bisa dilihat, punya batas-batasnya ya. Begitu mulai menyerang, yang satu mulai bertahan, dan satu menyerang begitu. Kira-kira begitu ya. Dan masing-masing punya spion untuk memberitahu kapan dia akan menyerang dan kapan akan mulai. Nah, diceritakan di sini bangsa Israel tuh sangat takut dengan orang Filistin karena orang yang tinggi besar yang disebut Goliat itu pahlawan orang Filistin. Pahlawan orang Filistin itu diceritakan tinggi besar ya. Karena dia berperang melawan orang-orang Israel, dan orang-orang Israel sangat ketakutan terutama pada saat pemerintahan Raja Saul. Diceritakan di sini dia melihat lalu kalau kita baca ayat sebelumnya, Daud dicoba untuk ikut berperang, memakai baju zirah, memakai ketopong, dan ternyata Daud tidak bisa menjalankannya, tidak bisa memakainya. Akhirnya disetujui oleh Raja Saul bahwa dia hanya berperang, hanya ikut berperang, ikut di kesatuan tentaranya, tetapi nggak memakai baju zirah karena masih muda. Dikatakan di sini karena Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Diperkirakan umur Daud baru sekitar 14 atau 15 tahun yang sebetulnya belum pantas untuk berperang ya. Di ayat 45 kita baca, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam.
Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan kau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan berikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Artinya apa, saudara? Artinya Daud yang walaupun dia seorang yang setia kepada Tuhan, dia tidak sombong. Dia tahu bahwa Israel mempunyai Tuhan. Israel mempunyai Tuhan yang menyertai dari keluar dari dari tanah perbudakan sehingga menuju tanah perjanjian. Sekarang ada di tanah perjanjian, di tanah Kanaan, dan dia harus berperang melawan Filistin. Itu adalah pimpinan Tuhan, dan Tuhan masih ada, masih menyertai. Daud begitu yakin. Kalau kita pahami bahwa kepercayaan Daud yang kuat itu sehingga dia berani melawan orang Filistin, ya. Kita lihat siapa Daud sebetulnya, ya. Siapa Goliat sebetulnya. Goliat dikatakan diperkirakan tingginya tuh kurang lebih 3 meter Goliat, ya. Sedangkan Daud masih kecil. Kalau secara logika, kalau kita lihat, ya, penampilan Daud dan Goliat memang tidak bisa dipandang sebagai suatu peperangan. Seperti Goliat katakan, dia berkata begini di ayat 42, ketika orang Filistin itu melihat, ya, orang Filistin berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Memang, saudara, Daud tidak bisa menggunakan peralatan perang. Daud tidak bisa berperang. Dia tidak bisa, dan dia belum pernah berperang. Tetapi dia percaya dan yakin bahwa Tuhan akan menolongnya. Dia katakan, "Engkau datang membawa pedang, tombak, dan lembing. Tetapi aku datang dengan membawa nama Tuhan." Artinya apa? Kita dikuasai oleh Tuhan. Ya, pengertiannya begini, saudara. Seorang Daud yang kecil harus mengalahkan Goliat yang besar. Kalau kita dibaca di ayat sebelumnya, dia membawa lembing, tombak, dan perisai, pakai baju sampai berapa kilo, 20 kilo apa 30 kilo, bajunya aja ya beratnya yang harus dia bawa. Itu begitu luar biasa beratnya. Dan dia pakai helm, pakai ketopong yang untuk menjaga, ya, menjaga panah atau segala macam serangan. Dia alat-alatnya begitu komplit. Dan Daud hanya berperang, hanya membawa umban dan batu. Mari kita renungkan, saudara. Jadi melalui perenungan ini boleh kita pelajari bahwa seorang Goliat yang tinggi besar berhadapan dengan Daud, seperti itu membayangkan seperti ini, ya. Jadi memang masalah problem, kesulitan hidup seperti Goliat yang besar dihadapi oleh Daud yang kecil. Ini menggambarkan apa? Seperti kita tidak bisa mengalahkan segala problema, masalah, pergumulan yang ada di depan kita. Nah, kita belajar dari sini bahwa setiap masalah, setiap persoalan memang kadang-kadang kita merasa tidak mampu. Karena apa? Memang kita manusia-manusia biasa yang selalu bergumul, selalu penuh dengan masalah. Sehingga masalah itu akan datang lagi, dan akan datang lagi. Kadang-kadang kan sampai ada istilah sudah jatuh tertimpa tangga, gitu, ya. Nah, itu masalah, itu pergumulan kita dalam hidup itu seperti itu. Seperti Goliat yang besar harus dihadapi oleh Daud yang kecil. Luar biasa, Daud yang kecil harus menghadapi Goliat yang tinggi besar. Demikian pula dengan kita. Persoalan kita, pergumulan kita di dalam kehidupan kita kadang-kadang melebihi dari tubuh kita. Seperti gunung-gunung yang besar, bukit-bukit yang tinggi, itulah persoalan kita. Jadi Tuhan ingatkan bahwa setiap kita punya persoalan yang tidak ringan. Setiap kita punya permasalahan yang tidak ringan. Untuk itulah Tuhan katakan apa?
Datanglah kepada Tuhan. Kenapa Daud berani? Kenapa Daud begitu yakin bahwa dia akan mengalahkan Goliat? Saya percaya bahwa Daud adalah orang yang setia kepada Tuhan. Bahwa Daud percaya ada Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Tuhan yang akan memimpin di dalam kehidupannya, bahkan untuk menyelesaikan segala persoalan. Daud bercerita kepada Saul bahwa kan ia berani menghadapi harimau, dia berani menghadapi beruang-beruang yang akan mengambil kambing dombanya. Dia begitu luar biasa berani. Jangankan harimau atau itu ya, atau beruang yang harus dia hadapi. Dia Goliat pun dia berani menghadapi. Karena apa, saudara? Nah, inilah iman percaya Daud yang luar biasa. Karena dia percaya ada Tuhan. Dia bukan melihat kesulitan hidup. Dia bukan melihat Goliat yang besar. Dia tidak lihat. Dia tahu Goliat lebih besar, lebih tinggi, lebih hebat karena dia pahlawan perang. Saul katakan apa? Saul berkata bahwa Goliat dari muda sudah berperang, kamu belum pernah berperang. Bahkan medan perang pun baru dia jalani. Luar biasa, saudara, kekuatan yang Daud punya. Karena apa? Dia hanya memandang kepada Tuhan. Jadi setiap persoalan, setiap pergumulan, dia bukan memandang persoalan itu, dia bukan memandang pergumulan itu, tetapi dia memandang Tuhan yang hidup, karena Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa, karena Tuhan adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang akan menuntun di dalam kehidupan kita. Demikian pula dengan Daud yang akan dibawa terus oleh Tuhan untuk menyelesaikan setiap permasalahan. Kalau kita baca di ayat ini ya, di ayat yang ke-47 dikatakan supaya segenap jemaah ini tahu, supaya dikatakan apa? Bahwa jemaah Israel ada dalam pimpinan Tuhan, tetapi tidak mengerti. Dia selalu melihat kesulitan. Dia selalu lihat Goliat yang besar, bukan melihat Tuhan yang besar. Padahal Tuhan kita, Tuhan yang tidak terbatas, bahkan Tuhan yang tidak kelihatan, dia bisa mengalahkan Goliat. Dia bisa mengalahkan setiap persoalan dan pergumulan di dalam kehidupan kita. Di ayat 47 dikatakan, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Artinya apa? Yang bertempur, orang Filistin bukan bertempur melawan Daud. Orang Filistin bukan bertempur melawan orang Israel. Tetapi melawan siapa? Melawan Tuhan. Tuhan yang kuat, Tuhan yang kuasa. Itulah Tuhan yang dilawan. Jadi Daud begitu yakin. Sehingga kalau kita baca di ayat ketika orang Filistin bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Luar biasa, saudara. Jadi pasukan itu sudah berhadap-hadapan, Daud bersama dengan pasukan Israel. Begitu Goliat berteriak-teriak ya, menghina gitu ya, untuk membuat Israel marah, orang-orang Israel. Daud bukan lari, saudara, seperti bangsa Israel. Begitu dia berteriak, pasukan Israel mundur. Begitu berteriak, pasukan Israel mundur. Tetapi Daud berlari menghadapi si Goliat yang besar itu. Lalu diambil batu, diumbannya Goliat itu sehingga terbenamlah batu itu ke dalam dahi Goliat. Sehingga ia jatuh tersungkur dan dia mati. Lalu Daud ambil dan dipancung kepalanya. Luar biasa kemenangan Daud ya. Karena apa? Demikian pula dengan kita. Karena percaya kepada Tuhan. Karena dia mengerti ada Tuhan di dalam setiap kita. Ada kuasa Tuhan yang menyertai kita, bahkan memimpin di dalam kehidupan kita. Untuk kita terus mengerti ada kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Itulah kita boleh merenungkan bahwa setiap kita, setiap persoalan di dalam setiap kehidupan kita tentu
ada kehendak Tuhan. Seperti firman ini menceritakan, ada kehendak Tuhan, ada keinginan Tuhan di setiap kita, setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Demikian juga kepada bangsa Israel dan kepada Daud. Ada kehendak Tuhan, ada keinginan Tuhan untuk mengangkat kita lebih tinggi, karena Tuhan tahu kita adalah umat-umat pemenang. Kita adalah umat-umat yang lebih dari pemenang. Kita baca ayat yang pertama, pasal 17 ayat yang ke-40, kita baca. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Jadi, mari kita renungkan. Ada pesan Tuhan rupanya di sini untuk kita semua ya. Pertama, setiap persoalan seperti apa yang Daud lakukan, Daud begitu percaya dan yakin. Karena apa? Ada bersama dengan Tuhan. Begitu, kenapa dia begitu dengan yakin percaya? Begitu dengan punya kepastian ya. Pertolongan itu Tuhan pasti datang kepada Daud. Karena dia tahu, seperti yang kita baca barusan di ayat 40 itu, dia mengambil batu yang licin, ada 5 batu yang licin ya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala. Nah, menurut Bapak Gereja Agustinus, dipercaya bahwa 5 batu yang licin itu dasar pengetahuan Daud. Artinya apa? 5 kitab Torah. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Jadi 5 kitab Torah begitu mengerti Daud, sehingga di pemazmur dia katakan apa? Tuhan adalah gunung batuku, Tuhan adalah perisaiku, Tuhan adalah kota bentengku. Jadi 5 kitab Torah ia percaya, 5 kitab Torah ia mengerti, dan dia dapat memahaminya 5 kitab itu, sehingga dia yakin ada Tuhan yang menyertai. Dia yakin Tuhan akan beserta di dalam kesulitan, di dalam perpelangan, di dalam pergumulan. Ada Tuhan yang menyertai. Karena dia demikian yakin, sehingga dia tidak takut dengan Goliat yang begitu besar. Dia tidak takut dengan segitu permasalahan pergumulan yang dia harus hadapi. Karena apa? Ada Tuhan. Karena dia tahu Tuhan menyertai, Tuhan ada berserta dengan dia. Bahkan ia akan digendong oleh Tuhan. Gunung batuku, tempat persembunyianku, itulah Tuhan Allah yang Maha Kudus. Karena apa? Dia tahu, dia mengetahui 5 kitab Taurat. Dia mengetahui kitab Torah Musa, sehingga dia tahu ada Tuhan. Kenapa kita selalu takut? Kenapa kita selalu khawatir? Karena kita tidak mengerti firman Tuhan. Karena kita tidak memahami firman Tuhan. Sehingga kadang-kadang kita khawatir, kita takut, kita menghadapi persoalan. Kadang-kadang kita udah kaget dulu, bukan berserah kepada Tuhan. Seperti Daud, begitu dia melihat persoalan, bukan dia lari, tetapi dia hadang. Karena apa? Dia punya 5 kitab Torah yang dia pahami di dalam kehidupannya. Karena dasar kehidupannya itu adalah kitab Torah. Demikian juga kita. Kita mengerti ada firman Tuhan. Kita sudah dikasih tahu ada Alkitab. Bahkan setiap kita punya Alkitab di dalam kehidupan kita. Bahkan setiap HP pun, bagi orang-orang percaya banyak yang ada Alkitabnya ya. Elektronik itu lebih mudah di-download, lebih gampang, dan dibaca pun dimanapun bisa kita bacanya. Tetapi kita selalu dipenuhi dengan rasa khawatir, tetapi kita selalu dipenuhi dengan rasa ketakutan. Jadi firman Tuhan mengatakan, kalau kita menguasai seperti Daud menguasai 5 kitab Torah, 5 kitab
Torah yang dia pahami di dalam kehidupannya, untuk menjadi dasar di dalam kehidupannya, untuk menghadapi segala persoalan, segala pergumulan, seperti yang Daud lakukan untuk mengalahkan Goliat. Jadi Goliat bagi Daud bukan masalah bagi kehidupannya. Goliat itu bukan suatu ketakutan yang membuat dia ngeri. Dia katakan, engkau datang dengan tombak, lembing, dan pedang, tetapi aku datang membawa nama Tuhan. Luar biasa, saudara. Nama Tuhan kita luar biasa. Apalagi kita dapat pahami firman ini telah menjadi manusia dan ada di dalam kehidupan kita. Itu adalah menjadi kekuatan bagi kita. Dulu Daud hanya mendengar dari cerita dan cerita dan cerita. Mungkin udah ada kitab Torah itu, tetapi baru ditulis baru di beberapa gulungan-gulungan kitab mungkin ya udah ada. Tetapi belum seperti kita yang sudah komplit dan udah siap untuk dibaca dan udah dimengerti untuk kita sekalian. Bahkan kita dimanapun kita bisa bawa dengan membawa HP. Kita bisa baca dikala kita senggang di dalam pekerjaan kita buka. Kita melihat, kita mengingat kembali karena itu menjadi kekuatan seperti Daud. Dia mengambil 5 batu yang licin dari dasar sungai. Artinya apa? 5 kitab Torah itu menjadi dasar di dalam kehidupan kita, menjadi kekuatan bagi kita. Bagi orang percaya itu menjadi kebodohan, tetapi bagi kita orang percaya itu menjadi kekuatan. Bagi orang di luar Tuhan itu mungkin kebodohan, itu dianggap mungkin lucu ya, mungkin aneh untuk membaca kitab tiap hari, untuk merenungkan kitab suci kita, untuk kita membaca Alkitab kita setiap hari mungkin aneh. Tetapi bagi orang percaya itu adalah kekuatan bagi kita. Untuk orang percaya itu adalah apa? Penopang di dalam kita dalam kelemahan. Nah, ini pesan Tuhan yang kita dapatkan. Biarlah melalui firman itu kita boleh belajar terus, boleh kita mengerti ada kehendak Tuhan di dalam diri kita, ada keinginan di dalam diri kita, keinginan Tuhan seperti Daud. Walaupun dia menghadapi Goliat, walaupun dia menghadapi seorang yang tinggi besar, yang kelihatannya tidak seimbang untuk kita lawan, merasa tidak mampu kita lalui. Tetapi Tuhan katakan, jangan melihat kesulitan itu. Jangan melihat rasa khawatir yang timbul dari dalam kita. Tetapi lihat apa? Lihat Tuhan yang lebih besar. Lihat Tuhan yang tidak terbatas. Karena Tuhan kita tidak terbatas. Yang terus akan menguatkan kita. Bahkan kita mengerti ada kekuatan dari Alkitab, dari 5 Torah seperti yang Daud katakan apa? 5 batu licin menjadi kekuatan, menjadi dasar, dan dia akan simpan di dalam kantung-kantung gembalanya. Artinya apa? Disimpan di dalam hati kita, disimpan dalam setiap kesempatan di mana kita bisa membacanya, bisa mengambilnya, kita bisa merenungkannya, karena kekuatan itu ada di situ. Kekuatan kita adalah firman, kekuatan kita adalah Tuhan kita yang selalu menunggu di depan kita untuk menjemput kita anak-anaknya yang setia dan percaya kepadanya. Biarlah melalui renungan ini kita boleh belajar, saudara, bahwa ada pesan Tuhan yang disampaikan, bahwa setiap persoalan, setiap pergumulan, mari datang ke kaki Tuhan, mari datang, kita minta kepada Tuhan pertolongan, karena Tuhan adalah Tuhan yang tidak jauh. Tuhan hanya sejauh doa. Asal kita mau datang kepada Tuhan, tentu persoalan, pergumulan, masalah, kesakitan, kengerian seperti yang terjadi sekarang ini kita dapat lewati, kita dapat hindari, karena kita tahu kita punya Torah Tuhan. Kita punya bukan 5 batu licin, saudara, tetapi Alkitab kita yang sudah komplit, yang kita renungkan, kita bisa baca, kita bisa pahami hari lepas hari. Bahkan setiap waktu kita bisa belajar dari Daud bahwa Tuhan itu adalah gunung batu kita, bahwa Tuhan itu adalah kekuatan kita, benteng hidup kita yang selalu menjaga dan melindungi. Walaupun benteng itu tidak terlihat, kekuatan itu tidak terlihat, kita percaya seperti Daud. Daud percaya bahwa masalah itu, Goliat
itu yang ada di depan kita akan kita jatuhkan, akan kita lewati, akan kita injak-injak setiap persoalan. Jadi problema-problema hidup bukan ada di atas kita, tetapi ada di bawah kita untuk kita injak. Dan kita berjalan di atas problema, masalah, pergumulan hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, saya beritahukan bahwa kita siapkan untuk kita membawa persembahan kita kepada Tuhan atau ucapan syukur kita kepada Tuhan. Biarlah kita kumpulkan karena kita belum bisa berkumpul di dalam gereja kita. Bisa juga ditransfer, ada rekeningnya di situ, atau nanti kita kumpulkan pada saat kita datang beribadah. Kita siapkan untuk diberikan. Baiklah saudara, kita bersatu dalam doa. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, kembali kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-berkat-Mu yang telah Kau berikan kepada kami melalui perenungan firman ini. Biarlah setiap firman yang telah ditaburkan Kau tanamkan di setiap hati kami, meteraikan Tuhan, sehingga kami dapat mengerti karena firman ini adalah pedoman bagi kehidupan kami. Di mana kami melangkah, kami memerlukan firman Tuhan, pedoman yang Kau telah berikan kepada kami, supaya kami mengerti ada Tuhan di setiap kami, ada keinginan Tuhan untuk mengenali firman Tuhan di dalam kehidupan kami hari pas hari. Terima kasih Bapa, berkati setiap jemaat yang telah mendengarkannya juga Tuhan. Biarlah Engkau berkati setiap jemaat kami dimanapun mereka berada, yang dalam kelemahan Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang kekurangan Engkau cukupi bahkan sampai berkelebihan. Kami percaya Tuhan tidak meninggalkan jemaat-jemaat kami. Juga untuk Bapak Gembala, Bapak Daniel Sukendra, kami doakan Tuhan, biarlah sebagai Bapak Gembala, sebagai orang tua, sebagai opa, biarlah Engkau berkati Tuhan terus dengan kasih karunia yang daripada-Mu, sehingga kami percaya ia ada dalam kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan saja. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah saudara-saudara persiapkan hati kita untuk kita menerima berkat-berkat dari Tuhan saja. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Ibadah telah selesai.